Tiba saatnya pada pagi menjelang siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya melalui kebenaran firman-Mu kami dapat memahami jalan menuju kepada kehidupan yang baru. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu saja kami dapat mengenal Allah secara pribadi. Kami percaya ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti sebuah kehidupan yang berkenan dalam kehidupan kami, dan kami dapat memahami tujuan Allah menciptakan setiap kami. Itu sebabnya sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami saat ini. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kami percaya firman-Mu itu sanggup mengubah setiap hati orang. Hati yang keras dilembutkan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang terluka dibalut, dan bahkan hati yang kotor dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang khusus Tuhan ciptakan bagi kami. Dan ketika kami beribadah saat ini, kami yakin bahwa kami akan pulang membawa berkat khusus. Kami datang dengan membawa kekosongan, kami pulang dengan membawa kelimpahan dari kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan membawa duka cita, kami pulang membawa sukacita. Kami datang membawa kelemahan, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Oleh karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu sanggup memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa kami saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Pada setiap kita yang mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita buka kitab Efesus pasal 2. Oke, haleluya. Kitab Efesus pasal 2. Kita baca mulai dari ayat pertama ya Bapak Ibu yang terkasih sampai dengan ayat 10. Nas renungan kita ataupun ayat utama renungan kita saat ini terdapat di dalam ayat 10. Amin. Dengan menghormati kebenaran firman Tuhan, mari kita bagian berdiri, kita baca bergantian, boleh ya? Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, demikian bergantian sampai ayat 10. Amin.
mengurangi makna dari ibadah kita. Amin. Tidak mengurangi kehadiran Tuhan dan tidak mengurangi sukacita dan keantusiasan kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amin ya. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Amin ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu bukanlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan kebetulan, ya. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu. Tuhan tidak pernah berkarya atau melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya kan? Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini, termasuk kita manusia, ya Bapak Ibu yang terkasih, semuanya punya tujuan. Kita tahu bahwa hari penciptaan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia ada berapa hari? Ada 6 hari. 6 hari itu menurut waktu Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ya. Pertama kali yang Tuhan ciptakan adalah langit dan bumi. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Dan mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai kepada hari keenam, di mana Tuhan menciptakan sebuah ciptaan yang maha karya. Amin. Hari keenam itu adalah hari puncak di mana Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang setuju katakan amin. Tidak ada yang cacat ataupun tidak ada yang buruk di balik dari semua ciptaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa semuanya baik. Yang setuju katakan amin. Nah, kita pun juga, saya percaya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Ini bukan kebetulan. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai produk yang gagal ataupun produk yang cacat. Setuju ya? Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan satu maksud dan tujuan yang mulia. Betul ya? Nah, kalau kita perhatikan tulisan Paulus di dalam kitab Efesus pasal 2 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat 10. Nah, Paulus memulai sebuah topik tentang semuanya karena kasih karunia. Paulus berkata bahwa semua manusia itu telah, ya kan? Kita ini sebenarnya binasa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Amin ya. Kita sebenarnya mati, dalam arti kita memperoleh bagian dalam kebinasaan kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa kita. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita? Karena begini, karena Tuhan ingin mengembalikan kita kepada tujuannya yang sebenarnya, kenapa Dia menciptakan kita. Amin, amin, amin. Dosa membuat manusia melenceng dari tujuannya Allah yang sebenarnya.
tujuan Allah yang sebenarnya Dia menciptakan kita. Amin ya. Nah, makanya Dia memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita supaya begini, supaya kita bisa kembali kepada tujuan Allah yang sebenarnya menciptakan kita. Amin ya. Dan saya percaya semua tujuan Tuhan itu adalah baik. Ya kan? Saya mau tanya kepada jemaat-jemaat percaya bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita baik. Amin. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sempurna. Amin ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya yang kekal. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 ya, Bapak Ibu yang terkasih, sangat jelas kenapa Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita ini ciptaan Allah. Kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris ya, The Living Translation bilang begini, for without masterpiece, kita adalah mahakarya Allah. Makanya di awal tadi saya berkata bahwa hari ke-6 itu adalah hari Tuhan, hari puncak di mana Tuhan berkata di dalam penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu sampai pada hari yang ke-6, di mana puncak karya Allah itu ada di hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan siapa? Tuhan menciptakan manusia. Amin ya. Pada hari yang ke-7 Dia beristirahat. Tuhan menciptakan manusia sebagai puncak karyanya, sebagai puncak ciptaannya. Artinya bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Amin ya. Tuhan menciptakan kita sebagai mahakarya, masterpiece. Artinya hanya ada satu-satunya. Betul ya. Nah, kenapa Tuhan mendesain kita seperti itu? Karena begini, Tuhan punya tujuan yang mulia bagi setiap kita yang setuju katakan amin. Katakan Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan punya tujuan yang sempurna. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita, firman Tuhan berkata bahwa Dia menciptakan kita untuk semua pekerjaan yang baik. Tuhan menciptakan kita, kalau kita melihat di dalam New American Standard Bible, saya sudah terjemahkan ya Bapak Ibu terkasih, dia bilang begini, sebab kita ini mahakaryanya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada kejahatan yang Tuhan ciptakan, karena semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Amin. Terus pertanyaannya, kenapa ada kejahatan?
diciptakan Tuhan itu untuk perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Saudara melakukan perbuatan baik. Amin. Saya teringat saya pernah menonton sebuah video. Ada seorang bernama Albert Einstein. Pernah dengar nama itu? Kalau kita belajar fisika, kita pasti ketemu dengan seorang yang bernama Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ini ada di satu kelas gitu ya. Dia diajar oleh seorang guru atau pengajar yang tidak takut Tuhan gitu, yang tidak percaya Tuhan. Dia berkata begini, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Dan si guru itu berkata, ya Tuhan menciptakan kejahatan. Tapi si Albert Einstein ini menyangkal itu. Dia berkata bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Ibarat dingin. Apakah Tuhan menciptakan dingin? Tuhan tidak pernah menciptakan dingin. Yang Tuhan ciptakan adalah kehangatan. Apakah Tuhan menciptakan kebencian? Tuhan tidak pernah menciptakan kebencian, tapi Tuhan menciptakan kasih. Nah, kenapa ada dingin, kebencian, kepahitan, kejahatan? Jawabannya satu. Kenapa ada kebencian? Karena tidak ada kasih. Betul ya? Kenapa Tuhan menciptakan dingin dan kehangatan? Kenapa ada dingin? Karena tidak ada kehangatan. Atau lebih realnya begini, apakah Tuhan menciptakan rasa haus? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan rasa haus. Apakah Tuhan menciptakan rasa lapar, kelaparan? Tuhan tidak pernah menciptakan kelaparan. Yang Tuhan ciptakan adalah makanan, betul ya? Yang Tuhan ciptakan itu air. Kenapa ada kehausan? Kehausan ada karena tidak ada air. Coba kita kalau tidak minum, ya Bapak Ibu terkasih, habis ngobrol gitu, komunikasi atau habis membuat ini tidak minum, itu pasti kering. Kenapa? Karena tidak adanya air. Kenapa orang merasa lapar? Karena memang tidak ada makanan yang dimakan, betul ya? Nah, demikian pula juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu terkasih. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Amin. Karena tujuan Tuhan itu adalah perbuatan baik. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Karena Dia tahu bahwa kita ini sudah meleset dari tujuannya yang sebenarnya. Makanya ada firman. Kalau kita lakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan kembali kepada tujuannya yang sebenarnya. Amin, amin, amin. Kenapa Tuhan menciptakan perintah dan larangan? Ya kan? Ada perintah Tuhan, ada larangan. Larangan itu sesuatu yang mesti kita jauhi, jangan kita lakukan, karena ada konsekuensi. Supaya apa? Tujuannya begini, supaya manusia ini bisa kembali kepada kodratnya atau tujuannya yang sebenarnya, yaitu melakukan perbuatan baik. Amin, 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 amin. Saudara mau melakukan perbuatan baik. Amin. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk motivasi yang lain, tidak. Kita melakukan perbuatan baik karena kita mengasihi Tuhan. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun
menjadi kita kembali kepada pikiran Tuhan. Kita kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa sekalipun ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, kita tetap memilih untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Kita memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena takut kena kutuk, bukan takut kena hukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan sampai perbuatan kita hanya terukur karena kena hukum atau tidak kena hukum. Tetapi mari kita berada di dalam satu tingkatan yang baru, di mana ini kita melakukan kebenaran, kita melakukan perbuatan baik karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mau tanya kembali jemaat Tuhan, saudara mengasihi Tuhan? Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Lebih keras lagi, saudara mengasihi Tuhan, katakan amin. Mari kita tepuk tangan kembali pada Tuhan. Nah, saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang bergabung di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah melalui perbuatan kita. Amin ya? Melalui perbuatan baik kita, melalui tingkah laku kita, tutur kata kita, kita menjadi berkat. Amin ya? Dan saya percaya melalui hidup kita akan terpancar kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan. Dan orang di sekeliling kita melihat, wah ini orang beda. Ya kan? Karena apa? Karena ada Kristus yang berbeda melalui perbuatan kita, yaitu perbuatan yang melakukan kebenaran firman. Mari kita lakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita percayakan mata kita di hadapan Tuhan pada pagi menjelang siang hari. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang mengajarkan kita dan menyadarkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang baik atau tujuan yang mulia. Mari kita kembali kepada tujuan yang sebenarnya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Bapak sudah selesai berkata-kata pada siang hari ini, Tuhan jangan selesaikan pekerjaan.
kata-kata